Om Swastiastu. Om Guru Brahma Guru Wisnu Guru Dewa Maheshwara Guru Satsat Param Brahma Tasmai Sri Gurui Ya Namah Swaha. Semoga Brahman dalam manifestasinya sebagai Dewa Brahma, Dewa Wisnu dan Mahadewa melimpahkan berkah rahmat anugerahnya kepada kita semua. Pemirsa Bali TV yang budiman, di dalam Manawa Dharma Sastra Sarga 5109 menegaskan Adbirga Trayani Sudayanti Mana Satyetna Sudayanti Widya Tapabiyam Buta Atma Budir Jenani Sudayanti. Tubuh kita dapat kita bersihkan dengan air. Pikiran kita dapat kita sucikan dengan kebenaran dan kejujuran. Atma kita dapat sucikan dengan tapa dan berata, serta kecerdasan dapat kita sucikan dengan pengetahuan-pengetahuan dan siraman rohani. Pemirsa Bali TV yang budiman dimanapun berada, baiklah dalam kesempatan dan suasana yang penuh berkah, yang penuh rahmat, yang penuh anugerah ini, saya akan menyampaikan Dharma Wacana Tahun Baru Saka atau Nyepi dipandang dari sudut upacara upakara. Kalau kita berbicara tentang Nyepi, rangkaian catur berata penyepian itu terutama di Nusantara Indonesia ini, yang pertama diawali dengan melasti, mekis, melis. Yang kedua yaitu taur kesanga atau pecaruan. Yang ketiga yaitu melaksanakan catur berata penyepian. Dan yang terakhir, yang keempat ini adalah Dharma Santi. Inilah yang menjadi topik pembicaraan kita pada kesempatan yang penuh anugerah ini. Maka saya akan mengawali yaitu tentang apa yang tersurat, apa yang tersirat di dalam Pustaka Suci Weda maupun Tafsir Weda. Pemirsa Bali TV yang budiman, kalau kita berbicara tentang Nyepi di negara Indonesia ini, 4 atau 3 hari itu biasanya diawali dari yang tidak lain dikenal dengan melasti, yang dikenal dengan mekis, melis itu. Oleh sebab itu, kalau kita pandang, kalau kita cermati, kita pahami bahwa anak-anak, remaja, dewasa, tua itu berduyun-duyun menuju laut. Ada juga yang jauh dari laut itu menuju sumber mata air ataupun sungai. Misalnya saja kalau di Medang Kamulan di Jawa Timur itu biasanya ada sumber mata air ke Jolotundo. Begitu juga kalau di Desa Sepang misalnya dia menuju sungai Tegal Congklok. Ini artinya sasaran yang dijadikan tempat itu secara dominan adalah orang mencari, yaitu laut. Pemirsa Bali TV yang budiman, di dalam kita melasti itu, kita secara kasat mata, secara fakta, secara nyata, secara empiris, kita melihat orang-orang kita, saudara-saudara kita sangat bahagia, sangat senang sekali. Di sana dia menuju pantai atau lautan itu, dia diiringi dengan berbagai macam, misalnya gamelan. Misalnya juga ada kober yang bergambarkan Hanoman. Misalnya adanya umbul-umbul yang bergambarkan naga. Itu tidak banyak saudara-saudara kita, terutama yang jauh di pedesaan, memahami arti penting daripada atau makna dibalik daripada yang tersurat terukir itu. Oleh sebab itu saya berupaya menyampaikan dalam kesempatan ini apa yang dilakukan oleh umat Hindu
itu adalah sangat luar biasa di dalam untuk menyambut hari raya Nyepi itu. Oleh sebab itu mengacu kepada sabda Tuhan yang terungkap di dalam Semerti, terutama misalnya dalam Lontar ataupun Itiasa Purana, dan juga kita mengupas dalam Seloka 39 misalnya di dalam Sarasamusaya, itu terucap, Itiasa Purana Wiem Weda Samukhrem Hiat Biben Yaltas Trutad Wido Mamayam Prajarisyate. Itu artinya, kalau kita ingin mendalami dan memahami Weda atau pengetahuan suci itu atau wahyu Tuhan itu, sebaiknya kita pahami, sebaiknya kita pelajari tentang Itiasa dan Purana. Jangan sampai kita tidak mempelajari Itiasa Purana, karena Weda itu sesungguhnya sangat takut terhadap orang yang bodoh. Bodoh di sini pengertiannya yang bertentangan dengan Weda. Misalnya orang sembahyang misalnya memohon anugerah, keselamatan dan sebagainya, tapi dia melakukan ritual itu bagaimana misalnya menyakiti orang lain. Ini adalah bertentangan dengan Dharma. Ini salah satu contoh kebodohan. Ini yang tidak dibenarkan. Oleh sebab itu marilah kita perlahan-lahan kita mengupas arti daripada kober yang bergambarkan kera atau Hanoman itu. Apa maksud dibalik itu? Kita diingatkan kepada Itiasa dan Purana. Itu sebelum zaman dua Varayuga Kali Yuga ini, itu Arjuna itu melihat adanya puing-puing jembatan Situbanda. Pada saat itu dia berpikir bahwa Rama itu tidak hebat untuk membuat jembatan menghubungkan Ayodhya dengan Alengka saja, mengerahkan ribuan kera, bahkan melibatkan tikus. Tapi dia berpandangan, aku lebih hebat, aku lebih dahsyat dengan panah-panahku. Aku mampu membuat sebuah jembatan ini. Rupanya pada saat itu Awatara Dewa Wisnu sangat konsen. Dan dia tidak suka kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Maka dia memberi satu pelajaran. Itulah kehebatan dari Brahman dalam manifestasinya sebagai dewa. Itulah kehebatan keagungan Brahman dalam manifestasinya sebagai avatar. Ini dia. Makanya ada ungkapan Iyadiastun Maringangan Mapalatikaya juga. Dalam pikiran kita saja, para dewa, avatar mengetahui dengan pasti. Walaupun kita manusia biasa sangat sulit. Tidak bisa apa yang dipikirkan oleh orang lain. Itu ibaratkan terungkap di dalam Seloka 511, pikiran manusia itu tidak bisa kita terka dengan pasti, bagaikan burung bangau terbang di udara yang tidak meninggalkan bekas atau jejak. Bagaikan ikan berenang di air yang tidak meninggalkan bekas atau jejak. Tapi yang namanya Tuhan, tapi yang namanya para dewa, para dewi maupun avatar, seperti ungkapan tadi Iyadiastun Maringangan Mapalatikaya juga dalam pikiran kita juga sudah diketahui. Begitu juga Awatara Wisnu itu, karena dia tidak suka itu Arjuna itu melakukan arogansi dan rasa ego. Hal ini dapat diperkuat dengan sabda Tuhan yang terungkap dalam Adhyaya 12 Seloka 13. Adwesta sarwa bhutanam maitrah karuna ewasa nirmamu niraham kara sama duka kesami. Tidak boleh menyakiti makhluk lain, harus bersahabat dan penuh cinta kasih, bebas dari rasa ego dan keangkuhan, bebas dari kesombongan
dan arogansi dalam suka dan duka melakukan sebagai orang pemaaf. Yang di-stressing, yang digaris bawah ini adalah rasa ego dan angkuh, sombong, itu yang tidak dikehendaki oleh Awatar. Maka daripada itu, dia Awatar memanggil, yaitu kera kecil, yang tidak lain sesungguhnya adalah Awatar Dewa Siwa, yaitu tidak lain adalah Anoman. Maka dalam sekejap, dia sudah berada di depan, yaitu Arjuna. Anoman itu berkata, "Tuan, benarkah Tuan mampu membuat jembatan seperti jembatan Sitobanda yang ada zaman dulu itu?" Oh, dengan sombongnya Arjuna berkata, "Aku mampu berbuat melebihi daripada Rama. Tidak perlu aku mengerahkan ribuan kera. Aku dengan panah-panahku akan aku mampu wujudkan jembatan menghubungkan kedua negara ini. Bolehkah itu dilaksanakan, Tuan?" "Oh, kamu ingin bukti? Baik." Maka pada saat itulah Arjuna membentangkan panah-panahnya itu, dan betul kelihatan kayak jembatan yang luar biasa. Akhirnya pada saat itu monyet kurus kerempeng kecil itu, dia berkata, "Tuan, bolehkah saya mencobanya?" Dengan pedenya Arjuna berkata, "Silahkan." Begitu dia baru tekan dengan jempolnya, ternyata jembatan itu ambruk. Pada saat itu dia berpikir sejenak Arjuna. Dia berkata, "Hai monyet, izinkan aku sekali lagi membuat jembatan. Dan kalau kau mampu merobohkan jembatan, aku akan sujud sembah bakti, akan memujamu. Tapi sebaliknya, kalau kau tidak mampu merobohkan itu, kau harus bersujud, bertekuk lutut di depanku." Monyet kecil itu angguk-angguk kembali, pertanda menyetujui apa yang dikatakan oleh Arjuna itu. Maka pada saat itu Arjuna mengambil panah Pasupati yang tidak lain adalah milik daripada anugerah daripada Mahadewa yang bernama panah Nagapasa. Pada saat itulah dia membentangkan, dan kelihatan memang hebat, mengikat satu sama lain dengan percaya diri. Dengan gagahnya Arjuna berkata, "Monyet, silahkan sepuas hatimu." "Baik, Tuan." Begitu monyet itu melangkah ke atas, membubung, dan tepat mengenai jembatan itu pun ambruk. Pada saat itulah Arjuna kehilangan kepercayaan dirinya dan melepaskan busur panahnya itu, akan mau sujud, akan mau sungkem, akan mau menyentuh kaki monyet itu. Maka seketika di hadapan itu Awatara Wisnu, yaitu tersenyum. "Wahai Arjuna, apa yang kau lakukan ini?" Pada saat itulah Arjuna menceritakan kronologis yang terjadi pertemuannya dengan monyet kecil yang tidak lain adalah Anoman itu. Maka pada saat itu Awatar Wisnu itu dengan tegas, mantap, tanpa ragu mengatakan, "Kejadian itu tidaklah sah. Data fakta secara empiris nyata yang kau alami tanpa saksi pun itu tidak benar. Maka daripada itu diperlukan saksi. Lakukanlah hal itu, aku akan menyaksikan apa memang betul ucapanmu itu atau tidak." Pada saat itu pemirsa Bali TV yang terkasih, Arjuna sebenarnya sudah kecut. Tetapi karena dia adalah junjungannya yang menyuruh, dia itu juga melakukan. Tapi pada saat itulah Awatara Wisnu itu berkata, "Wahai monyet, lakukanlah, aku ingin tahu." Pada saat itu dia monyet kecil itu menekan, bergetar pun tidak. Habis itu dia membumbung tinggi ke angkasa dan membesarkan diri sebesar bukit, juga tidak bisa bergeser sedikit pun. Pada saat itulah
Monyet kecil, kurus, krempeng yang tidak lain adalah itu Anoman. Dia berkata, yang mampu merobohkan ini, yang mampu membangun seperti ini, hanya Tuanku Rama. Siapa manusia ini? Begitu dia melihat, ternyata dia melihat reinkarnasi Wisnu sebelumnya, yaitu Sri Rama. Langsung Anoman itu bersimbah sujud, dia hormat di sana. Pada saat itulah Awatara Wisnu itu menenangkan mereka. Dia berkata, tidak dibenarkan seorang manusia menyembah seekor binatang, walaupun dia merupakan avatar. Oleh sebab itu, untuk menaruh rasa hormat kita, rasa bakti kita, rasa sujud kita, maka yang perlu dilakukan itu setiap upacara-upakara, kibarkanlah, yaitu kober yang bergambarkan Hanoman. Pada saat itu melambangkan satu kemenangan, itu melambangkan satu kekuatan, itu melambangkan satu kejayaan. Awi genam upacara-upakara itu adalah mengandung pengertian dharma yang luar biasa melihat daripada prosesi sebelumnya ini. Jadi apa yang dilakukan oleh umat Hindu, baik di Bali, singkatnya di seluruh Indonesia, itu yang namanya kober yang menuliskan gambar Hanoman itu bukan sekedar goresan yang tanpa arti dan makna. Itulah yang terungkap di dalam Itiasa Purana, sehingga kita jelas bahwa dharma, kebenaran, kekuatan itu akan melingkupi kita. Sedangkan bagaimana dengan umbul-umbul yang berisi gambar naga seperti itu? Pemirsa Bali TV yang terkasih dimanapun berada, dulu zaman-zaman sebelum daripada Dua Parayuga dan Kaliyuga sekarang ini, itu pernah terjadi pencemaran, baik pada bumi, baik pada air, baik pada udara. Sehingga siklus kehidupan di sana tidak normal. Karena Tuhan Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang hadir di tengah-tengah itu. Maka Trimurti, Brahma yang menciptakan alam beserta isinya ini, Wisnu yang memelihara hasil ciptaan itu, Siwa yang memeralina yang pantas cocok untuk kembali kepada asalnya, ini mengambil wujud sebagai Naga Basuki, Tatsaka, dan juga Anantaboga. Inilah ketiga dewa Brahma, Wisnu, Siwa itu mewujudkan dirinya menjadi ular naga untuk menyelamatkan dari kehancuran, untuk terjadinya satu keharmonisan di dalam hidup ini. Itulah arti, itulah makna yang terkandung di balik daripada ini. Maka kita selalu mensyukuri karunia Tuhan. Tuhan selalu memberikan anugerah kepada umatnya yang berbakti. Di samping itu, seperti gamelan, pada umumnya sering diiringi dengan gamelan, apakah beleganjur dan lain sebagainya itu. Coba kita cermati, coba kita amati. Gamelan itu ada keneng, ada kenong, ada kempul, ada kecek, ada kendang. Tetapi berbeda-beda suara, tetapi menghasilkan satu estetika, seni keindahan. Dari hal ini mewujudkan satu kekompakan sehingga muncul Satyam Siwam Sundaram dalam hidup itu. Itulah orang-orang suci kita mengatakan, cendikian dan kita mengatakan seni dan rekreasi membuat kita bergairah bahagia dalam menatap hari yang kita lewati ini. Pemirsa Bali TV yang budiman, di samping itu setelah sampai ke pantai, kita juga mengusung yang namanya Pratima, yang namanya Pralingga, yang juga Niasa. Itu kita tempatkan, yaitu rapi umat kita, yaitu pemedek, para bakta. Bakta artinya orang yang berbakti, itu duduk dengan rapi di pantai. Pantai itu adalah perbatasan antara lautan dengan daratan, yang ciri-cirinya di atas pasir. Itu kita dengan melakukan persembahan-persembahan
yang dipimpin oleh seorang manggala upacara. Pemirsa Bali TV yang budiman, jadi manggala upacara ini adalah orang yang sudah meningkat statusnya dari Eka Jati ke Dwi Jati. Mereka yang kita sucikan mempunyai satu tugas mulia yang luar biasa. Di antaranya Sang Satyawadi. Itu seorang sulinggih. Apakah dia pandita empu, pedanda? Apakah dia serimpu? Apakah dia dukuh? Apakah dia begawan? Apakah resi? Dan kalau di Jawa, khususnya di Tengger Bromo, itu masih ada yang menyebut itu dukun. Ini adalah mempunyai tugas mulia yang luar biasa. Dalam konsep sastra, beliaulah Sinengguh Siwa Sakala yang disebut orang yang sudah melalui proses Eka Jati ke Dwi Jati, yaitu lahir dari kedua kali. Satu lahir dari rahim sang ibu, yang kedua dari sastra maupun nabi. Oleh sebab itu, sesuai dengan terungkap di dalam Saras Samuscaya 40 itu, marilah kita betul-betul kita menjaga kesucian beliau, dan beliau pun juga harus menjaga kesucian dirinya sendiri. Maka pada saat itulah beliau itu mengemandangkan mantra-mantra suci sebagai wahyu Tuhan yang diwariskan oleh Maharsi Tampanoda dan disebarkan, dilanjutkan kepada Sulinggih, Eka Jati dan lain seterusnya. Itu di sana di dalam lontar Sang Hyang Aji Swamandala dikatakan, ang lu katakan laraning jagat paklisa letuhing buana. Maksud daripada melasti itu melepaskan kepapaan, melepaskan mala, melepaskan noda yang ada pada diri setiap manusia yang sangat sulit untuk disucikan itu melalui tirta percikan yang dilakukan oleh manggala upacara itu, mempunyai satu dahsyat keampuhan melalui weda itu. Makanya dipertegas lagi dalam lontar, yaitu Sundari Gama Amit Sarining Amerta Kamandalu Ring Telenging Segara. Jadi tirta Kamandalu itulah yang didapat di tengah samudra, yang dilakukan, dan di sana juga dengan permohonan, dengan mengucapkan mantra-mantra suci, mempunyai kekuatan-kekuatan suci untuk melepaskan kekotoran, mala, noda yang melekat pada diri setiap manusia.